Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mriki, Pak. Pripun, Mas? Dengar, nggih mriki. Mriki. Yang nggih nonton iki. Nggih. Permisi Pak, mohon maaf. Ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah. Saya di sini mendapatkan tugas dari sekolahan, ingin mewawancarai Bapak. Kalau boleh saya tahu, jenengan sekolah ting pundi? Saya sekolah di SMK Negeri Pengsurat. Nggih. Ya, boleh. Silakan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai penerapan nilai Pancasila. Mohon maaf Pak, Ya. kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Saya Erman Sopianto. Terus, Kan Bapak di dusun sini sebagai apa ya? kalau di dusun sini, alhamdulillah saya diberi wewenang mandat dari masyarakat untuk sebagai ketua pemuda. Terus, Kalau pekerjaan Bapak sebagai apa ya? setiap hari misalkan saya adalah selaku staf karyawan di salah satu sekolah dasar. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Mengenai penerapan nilai Pancasila? iya, boleh. Sedikit yang saya tahu, tapi boleh, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apakah yang Bapak ketahui mengenai nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila, nilai yang terkandung dalam Pancasila, nggih. Yang saya ketahui aja, nggih, beberapa. Untuk yang pertama adalah sila ketuhanan, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan, kemudian sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Terima kasih Pak. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, berikan satu contoh nilai-nilai Pancasila yang Bapak ketahui. Contoh penerapan dalam sehari-hari. Ya. Untuk yang ketuhanan jelas, lebih jelasnya itu keagamaan. Jelas itu sebagai kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang Dia larang harus kita jauhi. Segala sesuatu yang diperintahkan olehnya ya kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agama masing-masing, tanpa ada saling mengejek antara kita dengan orang yang berbeda agama. Itu sebagian yang saya tahu. Baik. Cukup. Terus Pertanyaan yang ketiga ya Pak, apakah Bapak menerapkan nilai-nilai Pancasila pada diri Bapak? Untuk kelima sila jelas, kalau kita itu mau hidup di bermasyarakat dan di masyarakat sebagai warga yang baik, jelas 5 sila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan jelas, kita sebagai umat manusia yang mengakui adanya Tuhan itu satu. Kemudian untuk penerapan dalam sehari-hari, sembahyang kewajiban kita selaku umat muslim, wajiblah 5 waktu. Yang kedua, sila kemanusiaan. Bagi manusia, kita tidak boleh merendahkan diri, derajat martabat orang lain, dan menganggap semua derajat antara manusia itu sama. Untuk nilai persatuan, kita hidup di masyarakat harus benar-benar bersatu dalam segala hal, untuk segala pemikiran, jalan hidup kita. Kita memang sebagai makhluk individu, tapi kan kita sebagai makhluk sosial juga. Untuk yang sila keempat, sila kerakyatan. Sila kerakyatan dan permusyawaratan. Permusyawaratan berkaitan dengan musyawarah bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Terus kemanusiaan gitu, kita memang kalau hidup di lingkungan seperti di dusun, adanya gotong royong itu memang harus benar-benar tetap dijaga sebagai wujud suatu kerukunan antara umat, antara warga setempat, untuk menjalin persaudaraan, menjalin
rasa sayang sama warga, dan banyak hal lah lain ya bermasalah. Untuk nilai keadilan sosial, kita harus berperilaku bahwasannya kita itu hidup bukan sendiri. Di dunia itu kan kita harus membutuhkan orang lain. Kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Kita harus misal gini, ada orang yang ada suatu orang yang membuat suatu produk. Nah, sedangkan kita itu menilai produk itu sebagai produk yang baik, wujud rasa adil kita, rasa penghargaan kita terhadap orang yang membuatnya, tanpa membuat dia merasa tertekan atau membuat ia merasa rendah diri, dan ya kurang lebih seperti itu. Untuk dalam sila yang terakhir adalah sila keadilan itu. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, menurut Bapak perilaku seperti apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Perilaku sesuai adalah, ya jelas kalau perilaku sesuai itu sila pertama, sila sampai kelima itu dilakukan secara sepenuh hati. Itu adalah suatu hal yang sudah paling benar. Jadi ya cukup dengan mengamalkan itu saja cukup sebetulnya. Tapi ya kadang kan namanya sifat orang kan beda-beda. Jadi tergantung kita cara menilai mereka itu seperti apa. Yang penting saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi, dan saling memahami. Ada yang lain? Kiranya itu saja yang bisa saya tanyakan pada Bapak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Iya, sama-sama. Tapi ya cuma sedikit informasi yang saya ketahui aja. Entah itu ya kurang tepat. Apabila kurang tepat, ya saya mohon maaf. Terus ini mau kemana lagi? Saya mau izin pamit. Bentar, tak beli usulan dulu. Tidak usah Pak. Langsung terasa? Oh nggih. Enggak Terima kasih, apa-apa. Ya, sama-sama. Mari Pak. Nggih, ya sama-sama. Kamu. Terima kasih Pak untuk jawaban yang Bapak berikan, dan saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak pada malam hari ini. Enggak apa-apa, mumpungnya enggak ada kerjaan juga. Itu saja yang bisa saya itu saja yang saya tanyakan, dan saya terima kasih. Lali.